Hello, welcome back lagi to Studio Review. Nah guys, Mimin kali ini guys mau kasih tahu tentang atau menjelaskan namanya gimana sih, apa yang kita bisa lihat dari apa yang akan bekerja di namanya Monster Infinite ya guys ya. Jadi ini lebih ke namanya exchange mekanisme ataupun mekanisme pertukaran di antara namanya Moni dan STT. Nah jadi guys, sebelumnya kalian bisa lihat ada ini gambarnya ini. Nah guys, jadi Mimin akan jelaskan gimana sih gambar ini, ada ini ya nama-namanya ataupun step-stepnya. Tapi kita akan translate dulu guys yang di bawah ini biar kalian lebih jelas nantinya. Nah kita akan langsung gas saja. Nah jadi ada ini yang pertama. Jadi kami akan mengimplementasi namanya bridging, yang dimana user akan mendapat melink wallet non-custodial seperti kayak Metamask ke Binance Smart Chain dan membridge Moni token ke BSC dan ke Monster Chain. Nah, paragraf selanjutnya, user dapat mendapatkan STT dengan mutilasi di liquidity pool di Moni dan STT, yang dimana akan ditaruh di dalam Monster Chain. Ada catatannya juga bahwa user akan dapat membeli STT dengan menggunakan Moni dan bukan membeli Moni dengan menggunakan STT. Ingat ya, jadi ini merupakan salah satu transaksi satu arah di dalam pool. Nah, jadi kalian cuma bisa beli namanya STT menggunakan Moni, tapi nggak sebaliknya guys. Oke, jadi hanya Master Safe yang mempunyai hak untuk membeli Moni menggunakan STT. Note, ada juga note-nya ini. STT tidak akan dapat di bridge ke mainnet sampai liquidity pool di BSC akan di launch, yang dimana akan jadi sekitar November 2021. STT merupakan token esensial buat Monster Infinite, yang dimana akan menjadi currency untuk semua yang bersangkutan dengan dalam game, yang dimana tidak akan dilimit seperti untuk membeli cloning monster, leveling up, dan juga beberapa pembelian di in-game di masa depan. STT dapat diakumulasi dari penjualan monster, cloning, tax, dan juga akan langsung dikirim ke Master Safe Smart Contract ya guys. Jadi ini Master Safe ini seperti kayak CEO ataupun kayak smart contract otomatis, dan itu dikirim ke namanya Master Safe Smart Contract. Jadi ada smart contract sendiri guys ya, bukan di dompet wallet dev gitu. Nah, step ini dibutuhkan untuk menyimpan STT dan akan digunakan untuk memperoleh Moni STT pool. Master Safe juga akan menjual STT untuk Moni, yang dimana akan diambil kembali ke STT dan akan berlanjut untuk melakukan Moni ke transaksi STT di dalam liquidity pool. Nah jadi guys, jadi yang bisa cuma jual Moni ke STT samanya itu Master Safe, dan itu digunakan lagi Moninya untuk memperbarui namanya liquidity poolnya guys, atau menambahkan liquidity poolnya. Jadi nggak akan habis liquidity poolnya guys ya. Nah, yang dimana demand atau demand dari STT akan diperketat dan juga akan di-share dari Moni di treasury. Player dan investor akan bisa menikmati kesanggupan untuk membeli dan issue rush dari kedua token. Bahkan jika Anda bermain di satu dekade mendatang dalam bermain, supply limited dari Moni tidak akan menjadi faktor yang membuat game menjadi terlalu ramai dengan sumber daya yang tidak bisa dimainkan, terutama ketika play to earn di gameplaynya. Nah, jadi ini bisa dibilang kayak akan membuat long term ya, jadi long term ya. Jadi walaupun kalian 5 tahun lagi ataupun 6 tahun lagi kalian main, ini nggak akan jadi masalah buat supply limited dari Moni ini guys. Oke, selanjutnya dengan Moni Governance Token akan menjadi limited supply, distribusi dan penggunaan yang akan memecahkan beberapa project. Ini merupakan hal yang penting di mana kami membuat supply dan demand untuk STT, yang dimana merupakan sudah dijawabkan dan mempunyai siklus perbarui yang dimana akan membuat ekonomi stabil dan dapat berlangsung untuk Moni dan STT. Nah, jadi dengan governance token ini Moni menjadi limit supply, jadi penggunaannya bisa dipercayakan ke beberapa project guys, itu aja ya. Moni akan diterima oleh Master Safe dari pool dan akan dideposit ke staking treasure, yang dimana akan tersedia untuk menjadi berpauser dan menstaking untuk Moni, dan akan tersedia di namanya 16 September 2022 guys ya. Nah, jadi nanti kalian di 16 September 2022 kalian bisa coba untuk menstaking Moni ini. Moni juga akan mempresentasi governance right dan share dari ownership yang dimana dalam ekosistem, dengan flow Moni yang didistribusi kepada staking investor. Ini akan menghindari supply dari Moni yang akan dibeli oleh beberapa grup yang di dalam waktu yang dekat, dan faktanya ini akan membuat sirkulasi long term dan kehidupan dari Moni, membuat harga dari Moni menjadi stabil dan memajukan liquidity, dan akan membuat potensial long term investment untuk kedua player dan investor. Nah, jadi ini dibuat ini guys sebenarnya untuk staking ini untuk melawan namanya
pump dam-dam ya. Mereka yang ada staking ini, pump dam-dam ini akan nggak gitu berefek kuat guys, karena kan tadi supply dari money-nya dikit. Jadi kalau misalnya ada beberapa grup yang memang sengajain beli atau kuasai, itu kan bisa kuasai namanya harga dari money ya, bisa suka-suka mereka naik turun gitu. Nah tapi kalau ada namanya ini staking ini, mereka nggak bisa ini karena beberapa dari supply-nya itu udah ada di stakingnya. Jadi walaupun mereka dam-dam pump itu, jadi nggak gitu akan ada efeknya guys. Ini merupakan penjelasan dari namanya ini ya, Monster Infinite dari mediumnya ini. Nah, jadi ada juga proses buying dan replacing pool akan tetap berjalan dan akan membuat siklus tetap lanjut dan menjadi hal yang penting untuk mencari kehidupan dari perkembangan Monster Infinite, yang dimana akan membuat kandidat yang akan menjadi balance dan menjadi pengalaman ekonomi industri GameFi, yang dimana akan membuat effort untuk beberapa pengalaman gaming yang menjadi komunitas yang akan dibangun dari beberapa perpanjangan untuk beberapa dekade. Nah, jadi proses mereka ini yang sebenarnya itu ada buying dan replenish pool ini ataupun memperbarui poolnya akan tetap berjalan terus guys. Ini yang membuat namanya sustainable dari namanya koin money tersebut ya guys ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu guys yang ini tadi, yang tadi kita jelaskan ya. Jadi kesimpulannya guys, jadi mereka akan ada namanya Binance Smart Chain dan akan di bridge ke namanya Monster Chain. Setelah itu guys, money STT exchange di dalam Monster Chain. Nah, jadi player bisa mendapatkan STT dengan bermain money dan tidak akan bisa namanya menjual STT untuk money di dalam Monster Chain ya guys ya. Tidak akan dapat menjual STT di dalam money dengan Monster Chain Exchange ya guys ya. Hanya Monster Chain yang bisa menjual money dan STT. Nah, jadi caranya gimana mereka akan menjualnya itu nanti guys ya, akan dijelaskan lagi. Ini sementara dulu untuk exchange mekanismenya. Nah, setelah itu juga ada STT juga digunakan untuk membeli monster dan mengcloning monster, dan juga ada in-game usage-nya ataupun beberapa fitur yang ada dalam gamenya. Nah, jadi itu juga bisa dikoleksi STT dari Monster Sale, dan cloning bisa juga langsung ke dalam smart contract dari Master Safe ya. Master Safe juga akan bisa menjual STT untuk money untuk memperbarui STT supply di dalam pool yang tadi Mimin jelaskan ya. Dan money akan diterima dan akan dimasuk ke dalam into staking treasure, dan money staking akan available di namanya September 16 2022. Nah, jadi ini sebenarnya mekanismenya ini guys, membuat gimana mereka caranya ya untuk membuat Monster Infinite ini masih bisa dimasukin oleh player baru nantinya, walaupun kapanpun mereka mau ini ya, dengan sistem yang panjang ya, dengan kayak 1 dekade ataupun 2 dekade. Jadi player baru kalau masuk ini pun mereka nggak mikir lagi tentang masalahnya ininya, sustainable dari koinnya sendiri. Nah, jadi guys, gimana sih menurut kalian untuk namanya mekanisme dari exchange ini? Nah, jadi cukup rumit dan cukup kompleks ya guys ya. Tapi Mimin senang sih karena memang lebih rumit itu maksudnya lebih kompleks, dan itu lebih tidak bisa di abuse dari orang-orang. Nah, jadi takutnya kalau yang simple-simple itu dapat di abuse dan dapat juga membuat ekosistemnya hancur guys ya. Oke, jadi gitu aja dulu guys untuk namanya exchange mechanism dari namanya Monster Infinite. Nah, jadi selanjutnya Mimin akan bahas lagi tentang yang kemarin itu Mimin jelaskan ya, yang beberapa fitur yang akan hadir. Oke, jadi gitu aja dulu untuk konten hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Why didn't I know from the very start?